Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muri. Kali ini kita akan membahas soal standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu perawat di Puskesmas dan kami memberikan pelayanan untuk semua orang, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, orang dewasa, dan lansia. Di dalam pelayanan kesehatan, dikenal standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diatur di dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Bicara soal SPM, maka kita tak bisa lepaskan dari Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Ibarat satu keping mata uang, maka satu sisi adalah JKN dan sisi lainnya adalah SPM Kesehatan. Sisi yang pertama, yaitu JKN, fokus pada kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif. Kuratif berarti penyembuhan dan rehabilitatif ialah pemulihan setelah sembuh. Sementara sisi yang kedua, yaitu SPM, pada promotif dan preventif. Promotif maksudnya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan preventif ialah upaya pencegahan masalah penyakit dan pandemi. Untuk harmonisasi, maka saat menghitung kebutuhan termasuk pembiayaan, maka Pemda melakukan pemetaan pembiayaan mana saja yang didukung oleh JKN sehingga tidak perlu masuk ke dalam kebutuhan SPM. Standar teknis SPM bidang kesehatan ditetapkan dengan tujuan untuk mempermudah Pemda dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Dalam hal perencanaan, SPM bidang kesehatan digunakan untuk memetakan situasi atau masalah di bidang kesehatan yang selanjutnya dikerucutkan menjadi isu strategis, hingga menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan. Di dalam SPM Kesehatan, juga dikenalkan cara menghitung biaya yang diperlukan untuk memenuhi standar, atau kita kenal sebagai costing. Nah, sebagaimana dijelaskan di Permenkes nomor 4 tahun 2019, SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota ada 12 jenis pelayanan kesehatan, yaitu untuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, orang terduga TBC, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Berikutnya soal standar mutu, yaitu jumlah dan kualitas barang atau jasa, jumlah dan kualitas SDM kesehatan, tata cara pemenuhan standar. Nah, untuk menjelaskan, kita gunakan contoh pelayanan kesehatan untuk penderita TBC. Tentang standar jumlah dan kualitas barang dan jasa, dalam hal pelayanan untuk penderita TBC ada 7 barang yang diperlukan, dengan jumlah sesuai kebutuhan. 7 barang itu yaitu media untuk sosialisasi, poster dan sebagainya, regen, masker jenis rumah tangga dan jenis N95, peralatan berupa pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai, dan rak pengering, lalu cartridge untuk tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, yang terakhir, buku pedoman atau standar operasional prosedur. Berikutnya standar jumlah dan kualitas SDM kesehatan. Ini dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan terlatih atau dengan kualifikasi tertentu. Tenaga kesehatan terdiri atas dokter, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, perawat, analis teknik laboratorium medik, penata ronsen, dan tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian yang dimaksud tenaga non-kesehatan terlatih ialah kader kesehatan.
Tata cara pemenuhan standar. Pelayanan untuk orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, dan edukasi. Mekanismenya meliputi: pertama, penetapan sasaran menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita dan ditetapkan oleh kepala daerah. 2. Pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu periksa gejala dan tanda. Ketiga, pemeriksaan penunjang, yaitu periksa dahak, bakteriologis, dan radiologis. Keempat, melakukan edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. Dan yang kelima, melakukan rujukan jika diperlukan. Sebagaimana di Permendagri 100 tahun 2018, ada 4 tahap menerapkan SPM. Dimulai dengan pengumpulan data untuk identifikasi gap, kemudian menghitung kebutuhan dan anggaran yang diperlukan, kemudian di tahap ketiga menyusun rencana perencanaan dan diintegrasikan dengan perencanaan strategis dan tahunan, serta anggaran, kemudian dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan setiap tahun. Demikian video kita kali ini. Mengenai costing atau menghitung pembiayaan akan kita bahas di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.